Saya akan mempresentasikan perekonomian Indonesia per April 2021. Materi yang pertama yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada dari pemerintah pusat yang meliputi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Keuangan. Perannya yaitu sebagai penentu kebijakan pajak, belanja negara atau APBN, insentif industri dan perdagangan internasional. Kemudian yang kedua yaitu Bank Indonesia yang berperan sebagai penentu jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga acuan, dan penjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kemudian ada dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berperan yang memiliki kuasa untuk mengesahkan undang-undang ekonomi dan menyetujui anggaran APBN yang diajukan oleh pemerintah. Dan yang keempat yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan, yang berperan untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas industri keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, dan juga fintech. PDB Indonesia pada tahun 2021. Produk Domestik Bruto atau PDB merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Pada triwulan 1 di tahun 2021, perekonomian Indonesia masih terdampak pandemi COVID-19, sehingga mengalami kontraksi besar, yaitu sebanyak minus 0,74% dibandingkan triwulan 1 di tahun 2020. Nilai PDB atas dasar negara harga berlaku mencapai 3.969,1 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan di 2010 sebesar 2.683,1 triliun. Penurunan ini bisa terjadi karena melemahnya konsumsi masyarakat, investasi, dan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial selama pandemi. Selanjutnya, nilai kurs per April 2021 dan inflasi IHK. Memasuki April 2021, nilai tukar rupiah terhadap dolar menunjukkan tren yang cukup stabil, di rentang 14.500 hingga 14.600 per USD. Kondisi kondusif ini berhasil terjaga berkat langkah taktis Bank Indonesia dalam mengawal pasar keuangan, yang juga didorong oleh pulihnya sentimen positif investor. Stabilitas mata uang ini memberikan kepastian bagi sektor usaha melalui biaya impor yang lebih dapat diprediksi serta minimnya risiko fluktuasi. Berdasarkan Indeks Harga Konsumen atau IHK, Indonesia mencatat inflasi bulanan sebesar 0,13% di April 2021, sehingga memosisikan angka IHK di level 106,29. Sementara itu, inflasi tahun kalender dari Januari sampai April 2021 berada di angka 0,58%. Dan inflasi tahunan menyentuh 1,42%. Angka inflasi yang cenderung rendah ini mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi dan menandakan stabilitas harga pangan dan jasa yang terkendali. Dampak penguatan atau pelemahan kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 2021. Dari sisi penguatan nilai kurs rupiahnya, yaitu harga barang impor menjadi lebih murah, kemudian biaya produksi juga dapat ditekan, daya beli masyarakat juga mulai meningkat, dan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan PDB dapat terdorong. Sedangkan dari sisi pelemahan nilai kurs rupiahnya, yaitu harga barang impor menjadi lebih mahal, kemudian biaya produksinya juga meningkat, kemudian konsumsi dan investasi dapat menurun, serta pertumbuhan ekonomi atau PDB dapat terhambat. Inflasi Indeks Harga Konsumen. Yang pertama, inflasi yang terkendali membantu menjaga daya beli masyarakat sehingga konsumsi tetap berjalan. Kemudian, inflasi yang terlalu tinggi menyebabkan harga barang naik, menurunkan daya beli, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan pada triwulan 1 2021, ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar minus 0,74% akibat dampak dari pandemi COVID-19.
Selanjutnya, kondisi perekonomian makro Indonesia pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi masih dipengaruhi oleh pembatasan akibat COVID-19. Kemudian pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2021 juga masih negatif, yaitu minus 0,74%. Inflasi April 2021 juga relatif rendah, yaitu 0,13% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,29. Nilai tukar rupiah pada April 2021 juga relatif stabil dengan rata-rata sekitar 14.537 ribu per dolar. Kemudian pemerintah beserta dengan Bank Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong perekonomian Indonesia. Dan memasuki pertengahan tahun 2021, perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.